Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Di video kali ini seperti biasa, saya menyusun saham-saham pilihan ya, screening watchlist saya untuk trading saham di minggu depan gitu ya. Kita akan memilih beberapa saham ya, dan kita akan bahas di sini support resistennya, bagaimana titik entry-nya. Kita juga akan menyusun trading plan-nya bersama di video ini supaya membantu kalian menyusun trading plan kalian juga. Dan seperti apa pilihannya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan nggak usah lama-lama lagi, kita mulai sekarang. Kita langsung aja ke layar monitor, dan di sini kalian sudah bisa melihat tampilan dari chartnya indeks kita ya, IHSG yang tercinta ini. Jadi di candle daily ya, di minggu ini kita kedatangan satu emiten baru yaitu Goto ya, yang di hari kedatangannya itu bikin IHSG ngelonjak sampai 7355, tapi kemudian tertutup turun dengan volume besar. Di hari selanjutnya juga naik juga menuju 7320, ujung-ujungnya juga turun. Hari Rabu sedikit hijau, close di 7262. Hari terakhir close di 7235. Jadi saya ngelihat IHSG memang kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Start dia break dari 6.700 sampai 7.200 itu cenderung tanpa koreksi yang berarti gitu ya. Bahkan sideways pun enggak. Dia rally dengan begitu kuat gitu. Dan dalam kondisi seperti ini memang idealnya koreksi sehat ya. Saya sih bukan minta IHSG koreksi, cuman satu volume ya. Kalau kita lihat volumenya itu setiap kali IHSG seperti ini ya, kepentok atas, volumenya itu besar. Ketika naik kayak gini, naik volumenya itu kecil gitu. Sedangkan volume itu ibaratnya adalah bensin supaya IHSG bisa terus rally gitu. Ya, kita ikutin aja ya kemana arah market, yang penting kita punya planning dalam trading. Kita coba gedein dikit di candle weekly. Di candle weekly kita udah mulai agak-agak doji ya. Jadi let's see, mudah-mudahan di minggu depan bisa melanjutkan kenaikan, ataupun kalau terkoreksi kita sudah punya beberapa patokan ya. Terdekat mungkin ke 7.000 dulu, ataupun 6.900 itu masih tergolong koreksi sehat teman-teman. Jadi jangan terlalu panik kalau ngelihat indeks merah gitu ya. Oke, saham pertama saya sudah buatin listnya, ada 8. Saham pertama adalah MNCN. MNCN kalau kalian ikut di review minggu lalu, screening minggu lalu, itu kita masuk di MNCN ya 945, dan sekarang sudah floating profit 7%-an teman-teman. Jadi enak buat teman-teman yang sudah masuk di sini ya. Masuk di sini itu udah enak, tinggal apa ya, jaga trailing stop saja. Nah, cuman MNCN ini berpeluang untuk menembus resisten di sini ya. Resistennya adalah 1015. Jadi instead of kita taking profit ketika menyentuh sini, kita coba pantau dulu ya, bisa nggak sih MNCN ini break dari resistance-nya. Dan resistance ini resistance yang dibuat di akhir November tahun lalu. Jadi ini kalau break ya, potensi untuk lanjut kenaikannya itu besar teman-teman. Jadi secara tren mulai melanjutkan tren yang baru ya, uptrend gitu ya, karena sebelumnya MNCN ini sideways aja. Nah, jadi gimana bang plannya? Plannya bagi teman-teman yang sudah punya bisa nambah posisi, jika belum gunakan planning baru ini dengan break dari 1020. Jadi kita di sini ya kan targetnya adalah 1025 ya. Di minggu ke-3 April ini kita gunakan breaknya di 1025, targetnya kita kecilkan dulu. MNCN itu bisa sampai sini nih teman-teman ya. Oke, nah kita bisa perpanjang swingnya sampai ke angka-angka 1100. Jadi kita tahan dulu sampai 1100, bahkan lebih sabar lagi bisa sampai ke 1150. Jadi kita akan targetkan ke 1100. Cut loss-nya di titik kita entry idealnya, tapi kalian boleh kasih spare misalkan sampai 1010.
Jadi ini tipis aja sih, bahkan kalau teman-teman mau lebih santai, kalian bisa buat seperti ini. Jadi cut loss-nya di 1990, dan ini adalah new plan ya, kita ngelanjutin daripada plan kita di minggu lalu. Cuman ini saya buatin lagi karena masih menarik. Jadi metode buy on breakout bisa dijadikan landasan buat teman-teman ketika mau masuk MNCN tapi belum punya barang. Nah, enaknya gitu ya, kalau kita bisa buy on weakness, dia potensi untuk menguji resistance, kita sudah punya barang di harga lebih rendah. Jadi ketika kita nambah posisi, barang lebih banyak, tapi average harga masih tetap di bawah juga gitu ya. Itu untuk MNCN. Yang kedua adalah Antam. Antam Mania. Oke, ini Antam ya. Antam ini sebenarnya sudah cukup tinggi sekarang ya, sudah cukup tinggi. Jadi planning yang akan kita buat sekarang ini adalah planning kalau harganya dikasih turun. Oke, jadi saya nggak akan kejar-kejar Antam. Kita akan tunggu dia di kisaran harga 61,8-nya dia dengan spare ke 50,0 Fibonacci scoring, Fibonacci golden ratio-nya ya. Jadi 61,8-nya itu ada di angka 2650 kurang lebih teman-teman ya, di sini di 2650. Jadi kita akan tunggu lagi Antam di sini. Kalau dia lanjut rally nggak masalah, ada stok yang lain, ada saham yang lain, tapi kalau dikasih kita akan pertimbangkan untuk entry ya. Targetnya kemana? Targetnya ke sini ya, ke daerah-daerah 2840 bahkan ke 3000. Kita ke target terdekat dulu ke 2850. Dan kalau kita punya di 2650 ya, di kisaran sini 2650, kita pasang cut loss di bawah 2550. Kalau teman-teman mau swing besar bisa sampai 2450, tapi kita coba ketat aja ya di 2550 ya, kurang lebih seperti ini. Dan targetnya bisa ke 3000 ya, kalau misalkan nanti di 2850 tembus lancar, jangan langsung dijual. Jadi ini target terdekatnya dulu ya, target resisten pertama lah gitu ya. Antam, kenapa Antam masuk dalam screening ini? Pertama adalah proses akumulasi yang terjadi sejak Antam ini turun dari sini itu sebenarnya sudah mulai diakum ya, sudah mulai diakum. Teman-teman yang mungkin memperhatikan bandarmologi mungkin sudah mulai akum di sini sedikit, nambah di sini sedikit. Dan karena sekarang sudah terburu naik, belum pernah kita masukin dalam watchlist, saya coba masukin dengan catatan dikasih diskon lagi gitu ya. Kalau enggak ya enggak, saya enggak akan kejar-kejar. Foreign flow-nya naik terus di Antam, jadi menarik untuk kita perhatikan di minggu depan. Itu untuk Antam. Ketiga ada BBHI ya, BBHI menarik juga. Kenapa? Di sini kalian bisa lihat ya, di bandar volume muncul tower-tower hijau-hijau seperti ini dengan pergerakan harga yang belum kemana-mana. Jadi ini sebenarnya buy on breakout juga, tapi buy on breakoutnya dekat sekali udah di 6000 teman-teman ya, di 6000. Jadi di bawah ya, BOB 6000 gitu. Nah, harga sekarang sudah 5975. Jadi kalian pasang di harga 6000. Jadi lewat dari 6000 dia akan beli ya. Lewat dari 6000 dia akan beli dengan target ke sini ya, 6865 ya. Kita masukin dulu 6850. Lumayan ya, 14%. Cut loss di 5450. Nah, karena kejauhan, misalkan dari 6000 cut loss ke 5450 ya. Karena dia kan habis swing di sini, kalian bisa pakai lebih kecil lagi ya teman-teman. 5450 itu di sini ya. Kalau kalian mau swing yang lebih besar, tapi kalau kalian nggak mau resiko terlalu besar, bisa pakai support di sini nih di 5700. Kita coba rubah 5700. Jadi ini tergantung dari time frame teman-teman dan seberapa lama suka ngehold saham untuk swing gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya lama ya megang saham itu, biasanya sampai target tercapai. Kalau nggak ada kendala teknikal yang berbahaya kayak tiba-tiba volume longsor besar dan lain-lain sih, saya biasanya hold santai aja gitu ya. Oke, itu untuk BBHI kita bisa minimalkan resiko dengan cut loss-nya di 5700, 5% ya. Oke, itu untuk BBHI. Selain volumenya bagus, volumenya itu datangnya dari foreign flow ya. Ini ada top 3-nya adalah sekuritas asing. Jadi let's see apakah ini sinyal bagus, karena sudah cukup lama ya BBHI ini sideways ya, sejak dia di sini ada apa namanya nih, kita coba cek ya, right issue, betul lah dia di sini right issue.
Habis itu dia dibawa turun, tapi sideways terus gitu di sini ya. Sekarang sudah mulai ada volume-volume yang lumayan seperti ini, mudah-mudahan ini jadi sinyal yang bagus untuk BBHI. Lanjut yang ketiga saya ada Excel. Excel terlihat mulai menarik kembali, ada akumulasi di sini, ada bandar volumenya juga mulai kelihatan. Hari apa nih ya? Hari Rabu berarti hari Rabu ada volume yang cukup besar ya di sini. Dia mengcover kenaikan ketemu area kita bisa buat ini support di sini ya. Jadi ketemu area ini di cover naik dan sekarang berusaha menguji lagi ya MA50-nya dia ya. Kalau ini tembus dari MA50 good. Tembus dari resisten 2800 juga ya, 2800 tembus dari MA50-nya dan lebih bagus lagi kalau bisa naik di atas MA200 gitu ya. Jadi kalau lancar naik dari MA200 targetnya ke 3000 3200. Jadi kita coba masukin Excel di sini 2700 target 3000 di bawah 2590. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Lanjut teman-teman, sekarang kita pindah ke Indi ya, buat teman-teman yang pecinta batu bara nih ya. Indi itu pernah kita bahas di minggu pertama bulan April, waktu itu masih di 2200 dan sekarang sudah plotting profit 20% ya. Dan sekarang Indi itu kita akan coba bikin plan baru ya, buat teman-teman nambah posisi ataupun baru entry pertama kali nih gitu ya. Nah strateginya adalah kita gunakan Fibonacci, kita akan antri di sekitar rasio 61,8 yaitu di kurang lebih 2650. Jadi kita akan masukkan di sini Indi plan baru dengan ini masih ke copy, saya hapus dulu. Indi akan kita masukkan dengan harga 2650 dengan targetnya adalah tetap 3000 ya. Dengan cut loss-nya di 2500. Di bawah 2500 kita cut loss dulu. Ini adalah new plan ya, new plan. MNCN juga new plan. Tadi video saya di awal ada kesalahan teman-teman ya. Targetnya adalah 1150. Jadi profitnya estimasinya adalah di 12% targetnya. Oke, lanjut kita pindah ke saham TABG ya. Sebelumnya Indi kenapa saya masukkan? Akumulasinya masih bagus banget Indi ya. Sejak awal April juga masih cukup bagus, posisinya masih di histogramnya masih positif, jadi masih menarik untuk kita pantau. Hanya kita minta diskon gitu teman-teman ya di 2650. Selanjutnya adalah saham TABG. TABG saya masukkan di sini secara bandarmologi jelek, masih distribusi besar di saham TABG ini, tetapi sekarang TABG itu cukup kuat ya untuk bertahan di MA200. Mudah-mudahan dia sideways dulu di MA200 meskipun tekanannya besar, masih ada perlawanan gitu ya. Jadi kita masukkan TABG di sini dan saya suka untuk masuk gitu ya, entry di saham-saham yang sedang sideways MA200. Dalam hal ini case-nya juga TABG. Beberapa saham sawit lain ya, CPO lain kayak Alsip itu mulai naik, TABG aja nih yang masih tertekan. Jadi mudah-mudahan minggu depan ada pembalikan arah nih ya, mulai berbalik situasinya, mulai masuk lagi akumulasi sehingga kita bisa profit. Karena saham yang sudah cukup tertekan ketika komoditasnya naik biasanya nanti nyusul juga gitu ya, cuma agak telat. Jadi kita akan buat plan agak ketat di sini ya teman-teman. Dengan harga sekarang TABG di 670, oke, kita sudah harga sekarang, targetnya adalah ke 750 di 645. Jadi low risk ya, kita cari saham yang low risk, dan di TABG menemukan ini, cuman memang secara bandarmologi sedang kurang bagus gitu. Terakhir di video ini saya ada saham TLDN, ini saham baru, jadi kita belum bisa gunakan technical yang panjang gitu ya. Gimana caranya? Sama, kita tinggal rubah time frame-nya saja. Nah, di time frame 30 menitan saya menemukan support yang cukup bagus di 580 ya, 580. Jadi kita akan gunakan 580 ini sebagai support dan kita akan entry TLDN. Harga sekarangnya adalah 605, kita coba tawar di sini di 590 atau 595. 595 dengan target ya, targetnya ke sini dulu ya, 620 sampai 640. Oke, kita bisa langsung put 640 di sini.
dengan cut loss di 500 berapa tadi? 575 berarti ya. It's 575. Gini ya. Jadi ya kurang lebih 1/2 lah. Itu dia teman-teman, ada 7 analisa saham pilihan dari watchlist trading saham minggu depan ya. Ada MNCN melanjutkan rencana atau trading plan kita sebelumnya, lalu ada Antam, BBHI, Excel, Indi, Tapki, dan TLDN. Itu dia watchlistnya teman-teman, semoga membantu kalian semuanya. Nah itu dia teman-teman hasil analisa saham, screening saham untuk kita jadikan watchlist trading saham di minggu depan. Video ini bukanlah ajakan jual beli, video ini adalah insight untuk teman-teman semua, semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun trading plan kalian sendiri. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe guys, jangan lupa untuk share, like, dan kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau teman-teman punya saham yang menarik untuk kita bahas, tulis juga di kolom komentar, kita akan bahas di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi buat teman-teman semuanya, God bless you guys, bye-bye.